Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat pribadi Bandung yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjumpai indahnya bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sahabat pribadi Bandung yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa bulan Ramadan sudah menginjak pada hari ke-24. Ya, semua hari di bulan Ramadan sangat istimewa dan semua umat muslim disarankan untuk melakukan ibadah dengan baik. Namun, 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan sangat istimewa lagi. Ada banyak keutamaan di sepertiga bulan terakhir itu. Hingga Rasulullah SAW pun mengencangkan ibadahnya. Setidaknya, kesungguhan beliau ini yang mengencangkan ibadah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Yang kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi beribadah sepanjang 1000 bulan. Yang keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya sehingga melupakan keutamaan beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai anjuran dan keteladanan Rasulullah SAW untuk memotivasi umatnya untuk menambah giat beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan contoh amalan utamanya yang pertama, memperpanjang sholat malam. Nah, pada 10 malam terakhir, Rasulullah SAW tidak tidur. Lambung beliau dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan lain-lain hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 malam terakhir ditularkan kepada seluruh anggota keluarga beliau untuk sama-sama menikmati kesyahduan beribadah sepanjang malam. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang. Maksud kencangkan ikat pinggang di sini bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, memperbanyak sedekah. Nah, meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir sebagai ungkapan syukur atas nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,
Mereka beribadah kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Bersedekah di 10 hari terakhir tidak hanya diterjemahkan dengan sedekah wajib, yaitu berupa sedekah zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah sunnah dalam rangka berbagi kebahagiaan dan memberikan bekal makanan di hari raya Idul Fitri bagi duafa. Bersedekah dapat berbentuk harta, pangan, pakaian, paket sedekah untuk yatim dan duafa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, iktikaf. Nah, iktikaf berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid tempatnya masjid dengan aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat, bertaubat, beristighfar, dan lain sebagainya. Nah, iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anha. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, yang keempat, tilawah Al-Quran. Meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar khataman Al-Quran di akhir Ramadan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pribadi seorang muslim, khususnya mereka yang setiap harinya bergulat dengan aktivitas pekerjaan, sehingga khataman Al-Quran sebanyak 1 kali menjadi target yang realistis. Apapun motivasinya, tilawah Al-Quran harus lebih digiatkan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itulah beberapa amalan penting di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Marilah kita semua manfaatkan, karena detik-detik 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah mahal. Janganlah dimurahkan dengan kelalaian. Mungkin itu saja kultum singkat dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.